Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio, channel yang membahas politik dan hukum. Channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini kami membahas terkait dengan penangkapan seorang mantan pejabat di Kejaksaan Agung, buntut dari vonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tanur. Kita sangat miris sekali ya. Bayangkan aja, Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir peradilan ternyata sudah disusupin oleh mafia peradilan. Kalau Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir peradilan aja sudah disusupin oleh para mafia, bagaimana lagi rakyat bisa mendapat keadilan? Pantas saja di luar sana selalu rakyat mengatakan, dan adigium hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Karena beginilah ulah dari para mafia yang mempermainkan hukum, membela yang bayar. Ini lagi-lagi akibat ulah dari yang menamakan dirinya sebagai perwakilan Tuhan, yaitu hakim. Sangat memalukan. Saya juga punya pengalaman buruk di Pengadilan Negeri Surabaya. Bayangkan aja, saya sudah menyajikan bukti-bukti terkait dengan adanya perlawanan eksekusi yang diajukan oleh pihak ketiga, padahal jelas-jelas di HIR diatur bahwa terkait dengan perlawanan eksekusi seharusnya dilakukan di peradilan tempat dari perkara ini disidangkan. Tapi hakim lagi-lagi menerima yang diajukan oleh pihak ketiga. Saya nggak tahu di mana letak rasa keadilan pada saat itu. Ya, untung aja ya terkuak satu demi satu. Kejaksaan Agung menangkap dan menetapkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya sebagai tersangka kasus suap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur terkait kasus pembunuhan Dini Serah. Ketiga hakim tersebut yaitu Erintuan Damanik, Mangapol, dan Heru Hanidio. Mereka ditangkap dan sudah dibawa ke Jakarta. Memalukan dan memuakkan perlakuan dan perilaku dari hakim tersebut. Kalau di dalam ruang persidangan, mereka seperti orang yang sangat suci. Kalau diinterupsi oleh pengacara, mereka marah. Seolah-olah putusan mereka paling benar dan mereka paling tahu dalam segala hal. Bayangkan aja, ternyata kelakuan mereka busuk. Syukurlah. Jadi lagi-lagi kita berharap kepada Kejaksaan Agung jangan berhenti kepada 3 hakim ini aja. Karena hakim ini ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menyidangkan dalam aturan pemberkasan di pengadilan. Yang berwenang menunjuk hakim itu adalah ketua pengadilan negeri. Jadi kami berharap kepada Kejaksaan Agung jangan berhenti kepada 3 hakim ini, si Erintuan Damanik ini, si Mangapol, dan si Heru Hanidio. Jangan berhenti di mereka bertiga. Telusurin.
ya, ketiga hakim penerima suap dijerat dengan pasal 5 ayat 2, junto pasal 6 ayat 2, junto pasal 12 huruf E, junto pasal 12B, junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, junto pasal 55 ayat ke-1 ayat 1 ke 1 KUHP. Kejaksaan Agung telah menetapkan juga terkait dengan penangkapan 3 orang ini, ternyata kasus ini berawal dari suap. Lalu setelah ditangkap yang 3 ini, ternyata jaksa mengajukan kasasi dan diputuslah si Gregorius Tanur, ya, dengan hukuman 5 tahun. Yang pertama dihukum bebas oleh jaksa kasasi dan di Mahkamah Agung dihukum 5 tahun. Nah, ternyata setelah hukuman tersebut diputus 5 tahun, ya, kejaksaan menelisik kasus ini. Dari penangkapan ketiga hakim ini, Kejaksaan Agung juga telah menetapkan mantan Kabadiklat Komdil Mahkamah Agung yang bernama Jarov Richard atau JR sebagai tersangka kasus suap dalam putusan tingkat kasasi terhadap Gregorius Tanur. Saat penggeledahan di rumah Jako Richard telah ditemukan uang hampir 1 triliun dan 51 kg emas yang diamankan Kejaksaan. Gila nih orang. Bayangkan aja, dia pegawai Kejaksaan Agung, ya, mantan Kabadiklat Komdil, di rumahnya ada 1 triliun uang dan, ya, 51 kg emas hasil dari suap menyuap. Ngeri nggak itu? Di luar orang nggak makan, ini orang enak-enak. Kejaksaan Agung RI menetapkan 2 orang tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemufakatan jahat untuk melakukan suap dalam penanganan perkara tindak pidana umum atau TPU atas nama terdakwa Gregorius Ronald Tanur di tingkat kasasi. Ya, salah satu tersangka merupakan mantan pejabat tinggi Mahkamah Agung yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Umum dan Peradilan yang bernama Jarov Richard. Ya. Satu tersangka lain adalah pengacara Ronald Tanur yang bernama Lisa Rahmat, ya, berinisial Lisa Rahmat, yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi kepada 3 hakim di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Menurut Birdik Jampitsus, penangkapan Jarov Richard dilakukan usai penyidik melakukan pengembangan perkara tindak pidana korupsi dengan tersangka 3 hakim dan pengacara Lisa Rahmat. Penangkapan Jarov Richard dilakukan pada Kamis 24 Oktober di Bali pada pukul 22 WITA. Di Bali dia ngapain? Nanti pasti terungkap. Apakah lagi mau mengurus kasus lagi atau yang lain dia? Biar nanti Kejaksaan Agung. Ya, pasti masyarakat mensyukurin atas penangkapan ini. Ya, apalagi mungkin para pengacara yang selama ini membela para klien yang tidak punya kemampuan dalam bidang keuangan, ini pasti yakin saya pengacara semua tepuk tangan. Ya, mungkin ada pengacara yang sambil disko-disko nih sekarang. Ya, karena apa? Karena merasa selama ini dizolimin oleh oknum hakim korup. Ya, lagi-lagi terima kasih kepada Kejaksaan Agung menangkap oknum yang korup.
proses pengungkapan kasus ini berawal dari permintaan Lisa Rahmat kepada Jarod Richard untuk mengupayakan Hakim Agung Mahkamah Agung yang menangani sidang kasus kasasi Ronald Tanur memberikan vonis tak bersama seperti yang diputuskan Pengadilan Negeri Surabaya. Sebagai bagian dari permintaan tersebut, Lisa Rahmat menyampaikan kepada Jarod Richard akan menyiapkan uang senilai 5 miliar untuk Hakim Agung. Wow, gila. Gampang banget tuh duit ya. 5 miliar ngasih ke Hakim Agung. Kita minta sama klien aja sekian puluh juta, ada klien kita merepet lagi tuh. Ya kan, udah pusing. Dibilang begini bogono, begini bogono. Ini 5 miliar, coy. Gampang kali. Hah? 5 miliar. Waduh, saya belum pernah ketemu sama klien yang minta duit langsung, nah kasih nih, nah gitu. Ngurus kasus aja minta operasi sama klien, kadang-kadang klien yang merepet lah, dibilangnya gini gonok ini. Waduh, ini oknum pengacara ini hebat kali, dia mencari klien yang mengasih uang gampang-gampang. Ya. Sementara untuk Jarod Richard dari penanganan kasus di Mahkamah Agung dijanjikan diberikan fee sebesar 1 miliar. Bayangkan, 1 miliar coy, hanya gitu doang. Hanya sebagai maklar kasus. Pengacaranya nggak dapat segitu. Pada Oktober 2024, pengacara Lisa Rahmat menyampaikan pesan akan mengantarkan uang tersebut kepada Jarod Richard, yang mana dari catatan Lisa Rahmat menyampaikan kepada Jarod Richard bahwa uang tersebut akan diberikan untuk 3 hakim agung atas nama S, A, dan A yang menangani perkara Ronald Tanur. Ayo, 3 hakim yang menangani perkara ini. Ayo siap-siap aja lu. Jahat-jahat lah lu. Syukur Mahkamah Agung Kejaksaan Agung tangkap tuh hakim-hakim nakal, oknum hakim nakal. Ya, yang selalu kalau di ruang persidangan udah nggak bisa diinterupsi. Udah kayak Tuhan dia. Ya. Kalau nggak nggak terima atas interupsi dikalahkannya. Bukan dia mengadili atas kebenaran fakta di persidangan dan alat bukti, bukan berdasarkan hati nuraninya. Jadi lagi-lagi kalau diprotes di persidangan itu hakim, oknum hakim itu wajahnya wajah kayak orang mau nerkam, kayak harimau. Ya. Udah dia paling benar aja, ternyata kena suap. Rasain lo. Itu lo. Ya. Namun permintaan itu ditolak Jarod Richard. Mau kasih 5 miliarnya mungkin pakai rupiah ditolak. Karena uang diserahkan terlalu banyak jika diberikan dalam mata uang rupiah, kan? Jarod Richard menyarankan Lisa Rahmat menukarkan uang tersebut ke dalam mata uang asing di sebuah money changer di Blok M. Nah, setelah Lisa Rahmat menukarkan uang dalam bentuk uang asing, lalu Lisa Rahmat datang ke rumah Jarod Richard di Senayan, Jakarta Selatan untuk menyerahkan kepada Jarod Richard dalam bentuk mata uang asing yang jumlahnya seperti katakan sebesar 5 miliar. Nah, rasain lo. Enak banget ya. Lisa menukarkan uang tersebut ya ke dalam mata uang asing. Setelah itu datang ke rumah Jarod di Senayan. Untuk selanjutnya, uang tersebut disimpan oleh Jarod Richard di brankas di ruang kerja rumahnya. Tersangka JR sekarang ini sudah ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba, cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari.
dalam perkara pemufakan jahat, suap dan gratifikasi yang diduga melanggar pasal 5 ayat 1, junto pasal 15, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tersangka JR juga diduga melanggar pasal 12B, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan Lisa Rahmat, pengacaranya, yang telah ditahan selama 20 hari sejak tanggal 23 Oktober 2024 di Rumah Tahanan Negara Salemba, cabang Kejaksaan Agung, terkait perkara lain, diduga melanggar pasal 5 ayat 1 junto pasal 15 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Tim jaksa penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung atas perkara ini juga, ya, setelah pengembangan kasus ini telah menetapkan MW, ya, ibu dari terpidana Ronald Tanur sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dan atau gratifikasi kepada majelis hakim menangani perkara tindak pidana umum putranya di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Kasihan ini ibunya nih. Bu, kalau anakmu tadi berbuat bandel ya udah biari aja, Bu. Ya kasihan kau ibu. Jadi kau masuk di dalam penjara, Bu, yang kau tidak melakukan. Hanya kau membantu menyelamatkan anakmu karena kau mungkin kasihan kepada dia. Lagi-lagi, ya saya prihatin kepada Ibu MW ya. Karena sayangnya kepada anaknya, sehingga dia sendiri sekarang ditahan dalam suap dan dugaan tindak pidana gratifikasi. MW bersama pengacara LR yang ditunjuk sebagai penasihat hukum Ronald Tanur mengakui telah memberikan uang senilai 3,5 miliar untuk biaya proses pengurusan perkara oleh 3 hakim di pengadilan negeri tersebut. Wow. 3,5 miliar coy, hanya memutus bebas. Penetapan status tersangka dilakukan jaksa penyidik Jampisus usai gelar perkara pemeriksaan secara maraton kepada MW di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada Senin 4 Oktober 2024. Penyidikan ini dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan nomor PRIN 54-F-2-FD-2-10-2004 tertanggal 4 Oktober 2024. Penyidik telah menemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana korupsi yaitu suap dan atau gratifikasi yang dilakukan oleh MW sehingga penyidik meningkatkan status MW ibu terpidana Ronald Tanur dari status semula yaitu sebagai saksi menjadi tersangka. Bayangkan, aduh kasihannya kau ibu, kasihan. Penetapan status tersangka didasarkan pada surat penetapan tersangka nomor TAP kurang 63-F2-FD-2-11-2024 tertanggal 4 November 2024. Dengan status tersangka tersebut, Kejaksaan melakukan penahanan selama 20 hari terhadap tersangka MW berdasarkan surat perintah nomor PRIN 53-F-2-FD-2-11-2024 tertanggal 4 November 2024. Tersangka MW ditahan di Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya, cabang Kejati, Jatim. Akibat perbuatannya, tersangka MW disangka melanggar pasal 5 ayat 1 atau pasal 6 ayat 1 huruf A junto pasal 18
Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Aduh, kasihannya ibu ini karena sayangnya. Inilah anak yang tak tahu diuntung. Ya, kasihan maknya jadi masuk penjara gara-gara ulah kamu. Modus penyuapan yang dilakukan MW, ya, Kejaksaan Agung dalam konferensi pers tanggal 4 November 2004 menjelaskan pertemuan MW dengan oknum pengacara LR bermula ketika Ibu Ronald Tanur meminta kesediaan Lisa Rahmat menjadi penasihat hukum dari Ronald Tanur dalam kasus penganiayaan dan pembunuhan kekasihnya Dini Sera. Kita ketahui bahwa Ibunda Ronald Tanur berteman akrab dengan LR karena anak LR dan anak MW pernah satu sekolah. Jadi mereka sudah lama saling kenal. Menurut Didik Jampitsus, selama perkara Ronald Tanur berproses sampai keluar putusan PN Surabaya, tersangka MW mengaku telah menyerahkan uang 1,5 miliar kepada LR selaku penasihat hukum yang diberikan secara bertahap. Sementara LR menangani sebagian biaya pengurusan perkara tersebut sampai keluar putusan PN Surabaya senilai 2 miliar. Sehingga total pengurusan perkara Ronald Tanur yang dikeluarkan MW dan LR seluruhnya mencapai 3,5 miliar. Ya, lagi-lagi kita prihatin terhadap kasus suap terhadap 3 oknum hakim di Pengadilan Negeri Surabaya yang bernama Erin Tuan Damanik dan Mangapol dan Heru Handindio, hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Ya, kita sih berharap juga kepada Kejaksaan Agung, jangan hanya kepada hakim-hakim ini. Tolong diselidiki hakim-hakim pengadilan negeri lain, ketua pengadilan negeri lain. Apakah harta mereka sesuai dengan jabatan dan juga ya gajinya. Ya, coba dilihat juga. Saya kemarin mendapat masukan dari ada katanya kasusnya masih berproses di PN Jakarta Barat tapi sudah dieksekusi. Ya, silakan, ayo Kejaksaan Agung telusurin ya ketua-ketua PN yang dicurigai bermain, hakim-hakim yang dicurigai bermain, ya, yang tidak jujur. Ayo, kami dukung Kejaksaan Agung untuk menegakkan hukum, ya, supaya apa? Peradilan ini bersih, supaya harapan masyarakat untuk mendapatkan keadilan bisa tercapai. Kasihan kepada masyarakat yang tidak mempunyai uang sehingga mereka selalu kalah di peradilan. Ya, kasihan Pak. Tolong kepada Kejaksaan Agung, ayo pantau lagi hakim-hakim nakal. Ya, kalau ke Komisi Yudisial ya sudah nggak bisa berharap kita, karena Komisi Yudisial seperti pemadam kebakaran terus. Sudah viral, baru dia ngomong. Kalau dilaporkan adanya dugaan hakim nakal, nggak akan ditanggapin. Udah banyak yang dilaporkan. Ya, selalu mereka bilang bukan kewenangan mereka. Tapi kalau sudah ada seperti ini, Komisi Yudisial tuh paling apalah dia. Ya, udah kayak pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran pantang kembali sebelum padam. Nah, ini Komisi Yudisial pantang nggak ngomong karena sudah viral. Inilah dia. Ya, jadi
Kami masyarakat pencari keadilan memohon kepada juga Mahkamah Agung untuk bisa juga memantau hakim-hakim yang nakal anggotanya, oknum hakim ya. Saya yakin nggak semua. Saya banyak ketemu hakim yang baik kok, yang bisa menilai apakah memang perkara ini murni, artinya kita menuntut keadilan. Memang dia sudah tahu bahwasanya orang yang menuntut keadilan adalah benar. Banyak saya temukan, ya. Tapi ada aja oknum-oknum yang hedon, yang mau hidup mewah, ya. Sehingga kalau kita sudah bicarakan tentang fakta hukum aja, tidak pernah digubris. Hanya cara berpikir dia aja yang harus diikutin. Ya, jadi ini saya menyuarakan juga, selaku saya seorang pengacara, jeritan hati dari klien saya sering mereka ungkapkan karena nggak merasa mendapatkan keadilan. Lagi-lagi kepada oknum yang hidup hedon. Syukur tertangkaplah ini 3 orang hakim nakal ini. Lagi-lagi orang bilang mati satu kali 2 aja. Emang mau dibawa kemana sih? Sampai begitu. Kalau itu hasil dari pekerjaan yang halal, lain ceritalah, bisa diwariskan kepada anak cucu. Tapi kalau misalnya itu tidak didapat dari yang halal, bagaimana? Kan Tuhan akan meminta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Apakah kekayaan yang Anda dapat itu berasal dari yang halal atau tidak halal? Ya, lagi-lagi kami masyarakat yang membutuhkan keadilan berterima kasih kepada Kejaksaan Agung yang berani melakukan gebrakan dengan menangkap oknum-oknum hakim nakal yang akhirnya menyasar mantan kepala Kabagdiklat di Mahkamah Agung, Jarod Richard. Luar biasa. Mudah-mudahan bisa ditelusuri lagi kepada tingkat yang lebih tinggi lagi. Biar kapok benar-benar memutuskan perkara itu berdasarkan bukti fakta di peradilan. Ya, akhirnya masyarakat mencari keadilan bisa mendapatkan keadilan tersebut. Karena apa? Pengadilan itu adalah rumah keadilan. Kalau nggak mendapat keadilan lagi rumah keadilan, terus kepada siapa mereka meminta keadilan? Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam video ini. Yang pasti kami prihatin kepada peradilan atas tertangkapnya 3 oknum hakim nakal. Mudah-mudahan kedepannya peradilan bisa lebih bersih. Dan kami berharap juga kepada Kejaksaan Agung dan KPK bisa menelusuri hakim-hakim nakal, oknum hakim nakal yang mempermainkan palunya. Ya, itu aja bisa kami sampaikan. Bagi para penonton channel YouTube Fernando De Caprio yang belum subscribe, tolong di subscribe, nyalakan loncengnya agar adanya video baru Anda diberitahu. Silakan di-share juga kepada teman-temannya supaya orang di luar sana bisa tercerahkan dengan menonton video ini. Kemungkinan Anda mendapatkan masalah hukum, ya, dengan Anda menonton video ini mungkin ada solusi yang mungkin bisa terselesaikan. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Tetap semangat, jaga persatuan dan kesatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, selamat siang.